Guys, kerana terlalu marah dengan kebiadaban China, kini Indonesia iaitu katanya di sini cerdas lawan China. Indonesia gandeng Jepang dan Amerika Serikat. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita iaitu kesihatan dan umur yang panjang guys. Okay guys, hari ini saya nak mereaction lagi satu lagi video daripada channel iaitu Point guys. Itu lebih kurang katanya sini politik Indonesia, kalau disebutan singkatannya adalah Point, dan kini subscribernya adalah 1,6 juta guys. Banyak Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Point. Dan tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah seperti di intro tadi ya guys. Katanya di sini cerdas lawan China, Indonesia gandeng Jepang dan Amerika Serikat. Wow, begitulah sebaik-baiknya guys. Kita nak melawan negara yang kuat, kita kena bawa negara yang kuat untuk berganding bersama dengan kita. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna, dan saya mengapresiasi kerjasama di Natuna yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu. Perairan Natuna menjadi topik hangat di Indonesia. Memang daripada dulu hingga sekarang guys. Hangat topik itu. Kita konfrontasi dengan Cina secara fisik, sudah pasti kita kalah untuk saat ini. Saya kurang setuju dengan pernyataan Pak Fadli yang mengatakan bahwa kita lawan Cina pasti kalah. Jadi kita harus realistis, tidak mempunyai kekuatan yang memadai. Saya bukan tidak realistis. Strategi perang atau kemenangan perang itu tidak hanya diukur dari seberapa besar kita punya alutsista. Kalau mengukurnya hanya di situ, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kita tidak akan pernah menang melawan Belanda. Ya, pandai ya ibu ni bercakap guys. Siapa nama ibu ni guys? Anda boleh komen di bawah komentar ni. Maaf guys, kadang-kadang saya ada setengah orang-orang politik di Indonesia, saya pun ada nama yang saya tidak tahu ya. Anda boleh komen di bawah guys. Siapa nama ibu ni? Pandai cara dia bercakap ya. Itu wilayah kita yang paling tahu wilayah itu. Jadi jangan lagi ada pernah kata yang terucap bahwa kita lawan Cina pasti kalah. Tidak boleh ada. Kalau kita konfrontasi dengan Cina secara fisik, sudah pasti kita kalah untuk saat ini ya. Kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti satu hari jadi Loser ya. Sudah pasti kita kalah. Kita jangan jadi penakut guys. Seperti kata oleh kakak tu tadi. bisa-bisa Anda saya tenggelamkan. Sudah pasti kita kalah untuk saat ini ya. 3, 2, 1. Wow, siapa ni guys Tenggelamkan. 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 Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna. Wah, ini saya memang kenal sangat guys. Bapak Prabowo. Tameng Jokowi dan Prabowo jaga laut Natuna yang seksi. Wow, jaga laut Natuna yang Sebelum seksi. kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Point. Jangan lupa subscribe guys adalah kerjasama di bidang investasi, termasuk investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar. Belakangan ini, perairan Natuna di Kepulauan Riau menjadi topik pembahasan di Indonesia. Hal itu disebabkan lantaran banyaknya kapal-kapal nelayan Cina yang masuk di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Karena kegiatan tersebut, hubungan Indonesia dengan Cina pun sempat memanas. Ya guys, kerana China selalu klaim Natuna itu adalah kawasan mereka, hubungan antara Indonesia dan China ni agak memanas guys. Katanya di sinilah perlunya Indonesia berganding dengan Jepang dan Amerika Serikat. Di Indonesia, ini menyangkut kedaulatan nasional. Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Jika diibaratkan, perairan Natuna seperti wanita seksi yang memiliki magnet kuat serta cantik. daya tarik tinggi. Hal itu dikarenakan
Perairan Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hasil lautnya hingga diperkirakan terdapat cadangan gas terbesar di Indonesia. Guna menjaga Natuna yang seksi, Presiden Jokowi pun mengajak sejumlah negara untuk berinvestasi di sana, di antaranya Jepang dan Amerika Serikat. Wow. Di mana hal itu disampaikan langsung oleh... Itulah kerana selalu sangat Natuna tu, perairan Natuna itu asyik diganggu, diceroboh oleh China kan. Disitulah Bapak Jokowi mengajak bersama-sama Jepang dan Amerika Serikat untuk berganding bahu untuk menjaga di perairan Natuna tersebut, guys. Itulah sebaik-baiknya dan hubungan yang baik antara Indonesia, Amerika dan iaitu Jepang. Presiden Jokowi saat menyambut Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan CEO International Development Finance Corporation Adam Boehler di Istana Merdeka. Wow, pakai baju Jakarta batik Pusat. dia. Cantik. Indonesia to Mr. Adam Boehler. Secondly, during my second term, infrastructure development will continue. The government needs investment to fund many infrastructure development program like toll road, airport, seaport, energy infrastructure, and digital technology. Dalam Hebat pertemuan Bapak Jokowi ni Presiden speaking. Jokowi menawarkan langsung kepada Toshimitsu Motegi untuk berinvestasi di Natuna. Dan investasi yang ditawarkan adalah melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di perairan Natuna. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan prioritas Indonesia terkait dengan Jepang. Yang pertama di bidang investasi. Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna. Dan saya mengapresiasi kerjasama di Natuna yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk fase pertama. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pihak Jepang pun berkomitmen untuk berinvestasi di Natuna. Bahkan, negeri matahari terbit ini akan masuk ke pulau terluar lainnya untuk sektor kelautan dan perikanan. Apa yang disampaikan Presiden, kerjasama di bidang investasi, termasuk investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar, termasuk Kepulauan Natuna. Maka beberapa kerjasama yang memang sudah dibahas sejak lama antara lain untuk pengembangan perikanan. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga memiliki rencana yang sama, yakni ingin memperkuat pertahanan di perairan Natuna dengan membangun pangkalan militer di perairan tersebut. Wah, tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat. Yang saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Berdasarkan Seperti kata oleh Bapak Prabowo, bukan saja di Natuna kita nak buat pangkalan tentera, banyak tempat lagi nak diletakkan. Wow. Studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011, potensi ikan laut Natuna mencapai 500.000 ton per tahunnya. Wow, Angka itu banyak. hampir 50% dari potensi wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 711. Wow, banyak guys ikan di perairan Natuna tu. Kerana itulah banyak nelayan-nelayan daripada negara luar seperti Vietnam, seperti China dan banyak lagi negara-negara lain menceroboh untuk menangkap ikan di perairan Natuna. Bayangkan guys, katanya di sini potensi ikan laut Natuna mencapai hingga 504,2 per ton setahun guys. Bayangkan angka itu hampir 50% dari potensi wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 711 Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata. Wow, banyak Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimatan yang menyentuh hingga 1,1 juta ton per tahunnya. Kekayaan sumber laut itu terkonfirmasi dalam putusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa Laut Natuna dipenuhi berbagai jenis hasil laut, mulai dari ikan, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Potensi kedua yang berada di perairan Natuna terkait dengan energi, yakni minyak dan gas. Ya, ini yang paling mahal Sesuai sekali dengan guys. ketentuan UNCLOS 1982, negara yang memiliki hak atas ZEE berhak memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di perairan tersebut. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, LOL East Natuna memiliki kandungan volume gas bumi mencapai 144,06 triliun kaki kubik, terdiri dari cadangan terbukti sebesar 101,22 triliun kaki kubik dan cadangan potensial 42,84 triliun kaki kubik. Besarnya kandungan gas alam di Natuna tersebut membuatnya disebut-sebut sebagai cadangan gas terbesar di
Natuna simpan cadangan gas raksasa guys, patutlah dilirik oleh China. Asia Pasifik, East Natuna sendiri direncanakan baru bisa memproduksi gas pada tahun 2027. Lamanya produksi karena belum ada teknologi yang mumpuni untuk menyedot gas di kedalaman Natuna. Selain itu, masalah terberatnya yakni kandungan gas CO2 yang mencapai 72%, sehingga perlu teknologi khusus yang harganya juga mahal. Sebagai warga Indonesia, sudah sepatutnya kita harus bersama-sama menjaga kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Dan intinya pesan Presiden adalah pengembangan perikanan di Natuna akan terus diperkuat. Betul guys. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya admin point iaitu cerdas lawan China, Indonesia ganding Jepang dan Amerika Syarikat. Sehingga begitu sekali guys, Indonesia mengajak Jepang dan Amerika untuk berganding bahu untuk bersama-sama iaitu menghalau China daripada airan Natuna, kerana mereka memang sangat sudah melampau guys. Daripada dulu hingga sekarang mereka tidak henti-henti untuk mengklaim kawasan tersebut adalah kawasan mereka, dan nelayan-nelayan mereka pun banyak juga menangkap ikan di kawasan perairan Natuna. Hingga kini nelayan Natuna sendiri ataupun nelayan daripada Kepulauan Natuna sendiri takut untuk menangkap ikan kerana terlalu banyak nampak iaitu Coast Guard China sendiri datang, kapal perang mereka datang ke kawasan tersebut. Memang kita tak boleh nak cakap apa guys, kerana mereka ni memang sangat degil. Dan katanya tadi ikan saja di kawasan perairan Natuna tu guys hingga 500,000 per ton. Banyak guys, luar biasa. Patutlah nelayan-nelayan banyak datang ke perairan Natuna. Bukan dengan itu saja, malahan minyak pun sangat banyak di kawasan tersebut guys. Wow, sebab itulah perairan Natuna memang sangat diincar oleh mana-mana negara guys. Vietnam, China dan banyak lagi negara lain yang suka ke kawasan tersebut. Wow, itulah kekayaan yang ada di negara Indonesia, dan berbanggalah anda menjadi rakyat Indonesia kerana banyak bahan-bahan mentah yang ada di tanah air anda sendiri. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel guys. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel dan baru saja menemui saya di sini, jika anda suka, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada saya. So guys, saya juga minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.